isi hatiku. Kau mengerti pikiranku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kemana ku melangkah, rohmu selalu ada di sana. Tak dapat ku jauh darimu, hadiratmu bawaku padamu. Jadikan hatiku tahir ya Tuhan, ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Ku mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku mau jadi rumah kediaman hadirmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku rindu rohmu berdiam di dalamku. Jadikan hatiku tahir ya Tuhan, ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Shalom Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita kembali boleh bertemu bersama-sama di ibadah doa kita. Kita percaya hari ini setiap kita boleh bersama-sama menaikkan doa-doa yang penuh kuasa. Amin. Mari setiap kita sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sampai saat ini masih Kaulah Tuhan Allah yang tetap setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu atas setiap hidup kami. Hari
Hari ini kami mau nyatakan kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita ungkapkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan penyertaan-Mu atas hidup kami. Kaulah gembala yang baik bagi kehidupan kami Tuhan. Bahkan ketika kami ada dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab kami tahu gembala yang baik itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam mula Tuhan, setiap kami boleh dipuaskan hari ini di dalam nama Yesus.
kasih Bapa Surgawi. Hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menyembah-Mu dari segenap, dari kedalaman hati kami. Kami selalu percaya Tuhan, ketika kami datang menyembah, memuji Engkau, kami menemukan kedamaian, kami menemukan ketenteraman, kami menemukan sukacita, kami menemukan kesegaran di dalam batin kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini. Dan biarlah Engkau melawat juga seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan di dalam diskusi kami hari ini. Biar apa yang kami bicarakan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Baik jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali boleh ketemu lagi dengan saudara pada sore dan malam hari ini. Saudara, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sepasang suami istri yang selama ini mereka beribadah di center. Ya, kita minta mereka memperkenalkan diri mereka, silakan. Shalom, nama saya Tumbuk Sihol Marbun. Saya bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan swasta. Istri saya Rismauli Buru Pasaribu, dan kami mempunyai 3 orang anak. Terima kasih. Puji Tuhan. Nah, seperti biasanya pada hari Sabtu kita banyak bicara tentang doa. Nah, boleh nggak kalian ceritakan tentang kehidupan doa kalian? Ya, mesbah keluarga, ya silakan. Terima kasih. Kami bersyukur buat situasi pandemik yang melanda hari-hari ini. Di situ kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami lebih sering lagi membangun mesbah doa kami dengan anak-anak kami sewaktu kami mau tidur, karena mama saya pernah bilang, apapun bisa terjadi di dalam dunia ini, tapi percayalah, kalau kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, semuanya akan dilewatinya, semuanya akan dikuatkannya gitu. Jadi puji Tuhan, kami suami istri setiap hari, setiap malam kami membangun mesbah kami, membangun ibadah kami dengan anak-anak kami. Kami mengajarkan anak-anak kami mulai menyembah. Yang anak kami yang pertama kelas 6 SD, yang kedua kelas 3, yang ketiga masih kelas 1 SD. Jadi kami di dalam ibadah kami itu, sebelum kami bernyanyi, setelah kami bernyanyi kami menyembah. Kadang-kadang anak-anak agak bosan juga gitu, tapi kami biarin. Kami latih terus. Lama-lama anak saya yang nomor 2 mengatakan, aku senang Pak kalau ada penyembahan seperti ini gitu loh. Jadi lama-lama mereka menikmati itu. Kami bisa ibadah, kalau mau tidur itu bisa antara setengah jam sampai dengan 1 jam. Saya latih terus. Memang awalnya memang komplain. Anak-anak komplain. Lama kali pun doanya. Tapi saya ajarkan, kalau kita terus minta sama Tuhan, itu enggak bosan loh nakku. Kita terus belajar untuk menyembah Dia, memuji Dia, berdoa kepada Dia, meminta. Itu tidak akan bosan, saya bilang. Lama-lama mereka menikmati. Bahkan setiap malam itu kalau udah hampir jam 10 kita nggak ibadah. Oh, sekarang justru nanya ya? Ya udah, kita matikan TV semua, tutup pintu, kita masuk ke kamar, kita ibadah di situ. Jadi ternyata segala sesuatu itu harus dimulai dan awalnya memang sulit ya? Sulit. Sama seperti kayak olahraga pagi ya? Iya. Jadi kalau olahraga itu harus ada komitmen ya. Ada komitmen mulai olahraga misalnya ya.
Tapi lama-lama justru jadi ketagihan ya. Iya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik atau buruk, nah itu akan jadi ketagihan. Ya, jadi lebih bagus kita memulai sebuah kegiatan-kegiatan yang baik, karena apapun yang kita lakukan yang baik ada hukum tabur tuai ya. Nah, puji Tuhan. Jadi jemaat yang kekasih ya, memang untuk memulai sebuah ibadah dalam keluarga itu pasti ada tantangannya. Udah berapa tahun kalian memulai ibadah keluarga itu, sudah berapa tahun? Sebenarnya rutinnya sih yang belum pernah bolong-bolong hampir 2 bulan ini, Pak. Hampir 2 bulan ini ya. 2 bulan ini belum pernah bolong-bolong. Wow. Tapi yang selama-lama ini ya bolong-bolong. Ada dan tiada ya. Iya. Oke, silakan Ibu Risma boleh ceritakan tantangannya apa sih waktu memulai. Tadi sudah diceritakan ya anak-anak gitu ya. Dalam pekerjaan kalian sendiri atau yang lain ada nggak tantangannya apa? Selain anak-anak apa? Selain anak-anak, tantangannya memang agak sulit untuk memulai mereka. Kayak yang dibilang bapaknya agak komplain. Terus dia menyembah ya kurang ya kalau menyembah Tidur. Kita lagi menyembah. Tidur dalam hadirat Tuhan ya. Dia banyak komplain, kemudian menyembah dia kurang, memang untuk pertama dia kurang mau siap berdoa, dilihat-lihatnya jam itu. Tapi setelah bapaknya terus menyuruh untuk menyembah, jadi bisa suatu berdoa, kami bisa lihat mereka dengar suara mereka menyembah. Wow. Nah, karena seperti yang Miss Tetinya bilang, kamu harus menyembah. Sampai ada rekamannya yang Miss Teti buat, itu simpan aja Pak. Si Miss Teti katanya, simpan. Jadi setiap dipasang itu terus jadi dia mulai, oh berarti udah. Kami pelankan suara kami, jadi suara mereka kedengaran. Oh gitu. Iya. Apa sih perbedaannya dalam hidup rumah tangga kalian? Dulu mungkin doanya ada dan tiada, sekarang lebih rutin, lebih komitmen, lebih teratur. Apa sih perbedaannya dulu dengan sekarang? Perbedaannya yang kita dapat ya kita lebih tenang gitu loh Pak. Lebih tenang ya? Lebih tenang dan lebih ada sukacita gitu. Karena udah kita kadang-kadang untuk mau berbuat yang di luar dari kemauan kita udah, oh ini nggak benar ini kalau kayak gini gitu kan. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menegur kita gitu. Makanya kita bisa lebih tenang, kita lebih bisa mengapakan dengan anak-anak gitu loh, bermain dengan anak-anak. Iya. Jadi setelah rutin ada rasa lebih tenang ya? Iya Pak. Oke. Mungkin Ibu Risma mau nambahkan? Saya ya nada suara nggak tinggi lagi lah. Dulu kalau do-nya do tinggi ya? Iya. Kalau manggilnya pun agak tinggi nadanya, sekarang agak slow. Ini karena setelah doa atau seperti kenapa? Apa yang terjadi? Ya sepertinya kayak diingatkan. Anak-anak pun terus langsung, Mama ini suaranya loh. Seperti itu. Jadi kita oh iya ya. Semalam udah papanya udah sharing firman. Kok mamanya suaranya tinggi? Itu aja. Terasa. Jadi memang itulah kerap kali di dalam dunia kekristenan ya. Di dalam dunia kekristenan itu kita melakukan ritual-ritual kita, tetapi pola hidup kita masih pola hidup yang lama. Ya, karena itu memang yang sudah tertanam ya di dalam alam bawah sadar kita yang selama ini kita belajar selalu ya. Nah, jadi ternyata doa itu menolong kita untuk kita berubah gitu. Ya, jadi kedalaman hubungan kita dengan Tuhan itu mampu mengubah alam bawah sadar kita. Ya, itu yang saya pikir yang luar biasa dari doa ya.
Selain daripada tentunya membaca firman Tuhan, ya. Jadi makanya kenapa kadang-kadang melihat kehidupan kekristenan itu tidak menarik. Ya contohnya saja ya, baru doa, ya haleluya, tiba-tiba di rumah udah bertengkar lagi kan, selesai berdoa kan, udah ribut-ribut, udah teriak-teriak gitu kan, rasanya nggak nyambung ya, gitu. Baru ada di hadirat Tuhan. Nah makanya memang waktu kita berdoa itu kita benar-benar perlu ngalamin kedalaman dengan Tuhan. Nah secara pribadi ketika saya berdoa itu ya, pengalaman yang saya alami ketika berdoa itu, sering sekali di dalam doa-doa itu Tuhan bicara, menegur, menasehati, mengingatkan, ya. Jadi itu yang saya tulis. Nah biasanya kalau udah begitu saya ketik di handphone saya, ya apa yang Tuhan bicara kepada saya hari ini. Nah jadi kebanyakan khotbah-khotbah saya itu dari situ sebenarnya. Jadi pada waktu saya berdoa, ya di samping baca Alkitab, baca buku ya. Nah pada waktu saya berdoa itu Tuhan bicara. Ya, contohnya sederhana begini. Kan Daud berkata ya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ya, bahkan tuh ada nyanyian berbagai versi ya. Saya pikir begini ya, artinya begini, sekalipun saya tidak menyadari Tuhan, Tuhan ada. Kan itu kan intinya kan. Contohnya saya pergi kemana-mana, sebenarnya Tuhan ada enggak? Ada. Tetapi dua hal yang terjadi, saya sadar atau tidak. Nah kalau saya sadar Tuhan, pasti ada implikasinya. Kalau saya tidak sadar Tuhan, ada implikasinya. Nah kalau saya tidak sadar Tuhan, maka saya akan sadar situasi, kondisi, keadaan, dan apa yang tiba-tiba muncul dalam pemikiran saya. Tapi kalau saya sadar Tuhan, nah itu implikasinya juga ada. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Nah jadi itu luar biasa. Nah saya pikir, oh iya ya. Jadi di dalam doa-doa kita, bagaimana kita boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan kita berdoa itu kita sekedar menaikkan lagu pujian, kita sekedar menyembah, tapi kita juga perlu mendengar Tuhan bicara di dalam kedalaman batin kita. Nah ketika Tuhan berbicara di kedalaman batin kita, itu biasanya sangat berkesan. Kadang-kadang ya secara pribadi saya sadar keadaan, sadar situasi, ada takut gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita bergumul dengan pikiran-pikiran takut ini kan agak repot ya. Nah agak sulit. Nah tapi begitu saya merasakan, hei Tuhan ada ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Engkau ada di mana? Dimanapun aku ada, engkau ada di sana. Nah ketika kita merasakan hadirat Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu turun. Nah lalu disitulah Tuhan mengubahkan, seperti dikatakan oleh Ibu Risma tadi bahwa saya dulu bicaranya tinggi, sekarang udah enggak. Jadi akhirnya apa? Anak-anak ketika melihat perubahan orang tuanya, dan kita juga bisa melihat perubahan dalam diri anak-anak kita. Wow, itulah rumah tangga yang luar biasa. Itulah kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan itu adalah sebuah perubahan, bukan sebuah ritual agamawi yang tidak mengalami perubahan apa-apa. Tetapi satu kali Tuhan bilang begini, kamu ngelihat anak-anakmu saja berubah, kamu senangnya minta ampun. Aku pun senang kalau aku bisa melihat perubahan hidupmu. Wow, saya bilang ya, karena kita juga anak Tuhan, betul enggak? Nah, apa yang kita perlu saksikan kepada dunia adalah perubahan hidup kita. Ya, perubahan rumah tangga. Nah, jadi kebanyakan kenapa terjadi banyak masalah di atas muka bumi ini? Satu kali seorang wartawan bertanya kepada Bunda Tresia. Bunda Tresia kita tahu almarhum ya. Dia adalah seorang yang punya hati untuk orang-orang miskin di Kalkuta sana dan mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang di sana. Satu kali seorang wartawan bertanya kepada dia, ya Bunda Tresia, apakah yang bisa saya lakukan, yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membuat bumi ini menjadi tempat yang indah? Nah, Bunda Tresia berkata kepada wartawan, pergi pulanglah ke rumahmu dan kasihilah keluargamu. Wow. Ya, jadi
Kita percaya bahwa apa yang kalian lakukan ini akan membawa banyak dampak. Mungkin secara pribadi ke kehidupan anak-anak kalian, tapi secara pribadi perubahan apa sih yang Pak Tumbuk boleh rasakan secara pribadi lewat doa dan penyembahan itu tadi? Ya, saya lebih Selain tadi ada ketenangan ya, ya, perubahan apa sih yang bahkan kita pun bisa rasa, aku udah berubah dalam hal ini. ya saya lebih yakin aja, lebih percaya aja gitu kalau mau melakukan sesuatu gitu Pak. Jadi setelah berdoa rasanya percaya gitu ya, Iya, Pak. bahwa segala sesuatu Tuhan pasti akan tolong ya. Iya Pak, iya itu. Wow, luar biasa. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan kepada jemaat sebelum kita berdoa? Ibu Risma? Ya, saya bersyukur selama ini Bapak penatua kita sudah mengajar untuk lebih berdoa, lebih sering berdoa kepada orang yang sering kita doakan supaya orang itu akan sama seperti kita berdoanya. Dan kami belajar supaya kami akan lebih sering berdoa supaya anak kami sama seperti kami. Wow. Berdoanya sama gitu. Iya. Sehingga mereka berdoa, kita lihat dia menyembahnya udah mirip sama kita. Kita angkat tangan, kita menyembah, Iya. jadi sama dengan kita gitu. Wow, luar biasa. Karena memang ya anak-anak itu kan peniru ya. Iya. Peniru yang paling dia tiru pertama-tama itu adalah orang tuanya. Karena kita orang tuanya adalah orang yang bersama-sama dengan mereka Iya. setiap hari. Ya, jadi betapa pentingnya kita sebagai orang tua menjadi teladan. Amen. Khususnya dalam kecintaan kita kepada Tuhan. Iya. Ya, saya suka bilang kepada anak-anak saya tidak menuntut kamu jadi orang yang hebat. Tapi yang pertama-tama, yang paling Papa Mama rindukan adalah kamu mencintai Tuhan. Amen. Karena kalau anak-anak kita mencintai Tuhan, masa depannya pasti luar biasa. Amin. Ya, nah jadi ini luar biasa sekali ya. Jadi kami kepengen bahwa anak-anak kami memuji Tuhannya, menyembah Tuhannya sama seperti kami. Itu artinya kalian nggak boleh stagnan juga ya. Nanti kalau udah sama, jangan-jangan anaknya lebih hebat ya kan. Jadi harus terus-menerus ya ngalamin Tuhan ya. Jadi coba temukan hal-hal baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu tidak berhenti pada satu titik. Ya, pengenalan kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan juga terus harus bertumbuh. Amen. Jadi nggak boleh stagnasi. Iya. Ya, jadi puji Tuhan jemaat yang kekasih, kita diberkati dengan bincang-bincang kita dengan keluarga ini. Kita berdoa juga supaya keluarga ini terus bertumbuh di dalam Tuhan dan lewat keluarga ini banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Amen. Silakan Kesia. Puji nama Tuhan, mari jemaat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang
layak ditinggikan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. siapakah kami dapat memberi kepadamu Tuhan? Karena apa yang ada pada kami pun berasal daripadamu ya Tuhan. Segala sesuatu kami peroleh daripadamu Tuhan. Kasih karuniamu lah yang membuat kami mampu berdiri di hadapanmu ya Tuhan. Bukan kekuatan, bukan kehebatan, bukan hikmat pengetahuan kami. Kami sangat menyadarinya Tuhan. Semua karena kasih karuniamu ya Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Hati kami limpah dengan kerinduan penyembahan ke tahta hadirat-Mu ya Tuhan.
pernah sendirian. Tangan Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kami, mencengkeram hidup kami. Kami tidak pernah berjalan sendirian, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus-menerus Tuhan Yesus terhubung dengan Engkau ya Allah. Seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus hatinya terhubung dengan Engkau Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus kondisi keadaan membuat kami seperti jauh satu dengan yang lainnya. Kami memiliki jarak pada hari-hari ini Tuhan dengan kondisi bangsa dan seluruh dunia yang dilanda oleh pandemi corona. Tapi biarlah seluruh hati jemaat-Mu terhubung dengan Engkau Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Cinta kami semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Allah kami yang hidup. Biarlah hati kami terus terhubung dengan Engkau ya Allah kami. Bawa kami Tuhan seluruh jemaat-Mu untuk mengalami kedalaman pengenalan akan Engkau Tuhan. Mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, karena kami tidak dapat melakukan banyak hal aktivitas dalam pekerjaan pelayanan hari-hari ini Tuhan. Tapi kami tahu ukuran-Mu bukan seberapa banyak aktivitas pelayanan yang kami lakukan, tapi bagaimana hati kami senantiasa terhubung dan melekat kepada Engkau Tuhan. Seperti Maria Tuhan yang telah mengambil bahagian terbaik dari kehidupannya, demikianlah kami masing-masing Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, seluruh jemaat terpaut dengan Engkau. Pusat perhatian hidup kami adalah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku,
dengan kuasa dan mujizat. Kami berdoa kepada-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan lewat kondisi saat ini, Engkau punya maksud dan tujuan buat jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah terjadi Tuhan pemulihan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa Tuhan supaya ada mesbah keluarga yang dibangun di dalam keluarga demi keluarga. Ada pemulihan hubungan persekutuan antara keluarga denganmu ya Bapa, supaya seisi rumah tangga, seisi keluarga Tuhan boleh menyembah dan memuliakan Engkau. Suami istri sepakat bersama-sama dengan anak-anak mereka. Tuhan, biarlah Tuhan kecintaan akan Tuhan bertumbuh di masa-masa ini. Tuhan, biarlah gereja-Mu dimulai dari keluarga demi keluarga diperkuat Tuhan, diperkuat persekutuannya dengan Engkau Tuhan. Biar umat-Mu memiliki waktu-waktu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, supaya keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, jemaat-Mu yang single juga Tuhan, senantiasa menaikkan ucapan syukur, membangun mesbah doa di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar jiwa umat-Mu Tuhan disegarkan, jiwa umat-Mu dipulihkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, supaya ada pemulihan di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kalau hari-hari ini apa yang terjadi di tengah-tengah dunia goncang Tuhan, keluarga-keluarga goncang Tuhan Yesus. Kami berdoa, firman-Mu berkata bahwa kami tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami berdoa biarlah saat-saat ini terjadi pemulihan hubungan demi hubungan ya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan hubungan banyak permukaan Tuhan, karena kesibukan-kesibukan yang ada, sehingga Tuhan kerap gereja-Mu melupakan hubungan yang dalam, suami istri dan anak-anak, bahkan di antara anak-anak. Tapi pada saat ini kami berdoa ya Bapa, Tuhan, kami berdoa supaya terjadi pemulihan hubungan keluarga di antara keluarga, suami istri dan anak-anak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan keluarga menjadi terang dan garam dunia. Sebab di manakah orang bisa melihat cerminan Kristus di tengah-tengah keluarga Bapa. Kami memberkati keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah hubungan keluarga demi keluarga semakin pulih ya Bapa, semakin pulih. Kami juga berdoa ya Bapa, setiap pribadi lepas pribadi boleh mengalami terobosan, boleh mengalami kesembuhan Tuhan secara emosional. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa supaya orang boleh mengalami perjumpaan, mereka menemukan diri mereka yang sejati di dalam Kristus dan membuang semua manusia lama yang Tuhan tinggal di dalam diri setiap kami. Tuhan Yesus, sehingga kami tidak bisa mencerminkan Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami menemukan siapa diri kami yang sejati, siapa diri kami yang sesungguhnya di dalam Kristus. Biarlah Tuhan pribadi lepas pribadi mengalami terobosan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami pembaharuan pikiran. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, supaya waktu-waktu ini tidak kami sia-siakan. Tapi biarlah waktu-waktu ini adalah waktu pemulihan, waktu kesembuhan, waktu mengalami terobosan. Jiwa-jiwa dipulihkan di dalam nama Yesus.
Yesus, Indonesia mengalami sebuah perubahan besar. Dan mulailah dengan gerejamu Tuhan, yang memberikan terang bagi dunia ini Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Begitu banyaknya keluarga-keluarga di bangsa ini Tuhan, yang mengalami masa-masa sulit di tengah-tengah keluarga mereka. Perpecahan, pertengkaran, kepahitan, kemarahan dan kebencian Tuhan. Yesus Kristus, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang terpecah belah Tuhan. Hati anak-anak robek Tuhan, karena papa dan mama mereka bercerai. Atau mungkin papa dan mama mereka tidak peduli dengan anak-anak. Yesus Kristus, begitu banyaknya Tuhan Yesus, orang-orang yang terluka, emosinya tercabik Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, di masa-masa akhir ini Tuhan, kami rindu Tuhan gerejamu menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersinar di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Yesus Kristus menampilkan bagaimana kesatuan seperti yang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus nyatakan di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga demi keluarga memancarkan kasih Kristus yang sejati. Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Syikiaralaba, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah itu Tuhan Yesus. Yesus Kristus, biarlah terjadi pemulihan keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan itu Tuhan Yesus di tengah-tengah umat-Mu
mereka simpan lagi. Mereka ingin ekspresikan dalam bentuk pemberontakan dan kekerasan Tuhan. Itulah yang terjadi Tuhan Yesus di bangsa kami Tuhan. Hari-hari ini kami melihat Tuhan Yesus, mereka orang-orang muda yang sangat masih muda Tuhan, tanpa alasan yang jelas mereka melakukan kekerasan Tuhan Yesus, pemberontakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mungkin ada banyak kekecewaan di hati mereka. Yesus Kristus, kami tahu semua harus dimulai dari keluarga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka menerima kasih yang cukup dari papa dan mama mereka, mereka diperhatikan
supaya mengaruniakan kedamaian, ketentraman bagi bangsa kami. Bapak berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden yang kami kasih, Presiden Joko Widodo. Di masa-masa yang seperti ini, kami berdoa menguatkan, meneguhkan dia di dalam Engkau ya Tuhan. Berilah dia kekuatan untuk memimpin bangsa ini. Seorang yang sungguh-sungguh berpikir memajukan rakyatnya. Seorang yang berpikir membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Tuhan, kami tahu banyak orang-orang yang tidak suka kepada beliau, tapi dia adalah seorang pribadi yang telah Kau angkat ya Tuhan, yang memang kami boleh rasakan dampaknya atas bangsa kami, yang sungguh-sungguh memperdulikan orang-orang yang tertindas. Kami melihat bagaimana dia memperlakukan Papua ya Tuhan. Dia mengunjungi Papua, membangun Papua, mengasihi orang-orang Papua, menjadi sama dengan orang-orang Papua. Tuhan sungguh hatinya tidak membeda-bedakan rakyatnya. Kami berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan dia, khususnya juga di masa-masa ini, di masa-masa di mana keputusan yang sudah dibuat antara pemerintah dan DPR untuk omnibus law ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sungguh kerinduannya membangun yang terbaik buat bangsa ini. Kami berdoa perlindungan penyertaan-Mu atas dia. Dan kami mematahkan semua kuasa kegelapan, rancangan yang jahat, yang dibangun oleh manusia, yang ingin meruntuhkan bangsa ini. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tidak bisa memperlakukan bangsa kami. Sebab dari sejak semula bahwa bangsa ini adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat. Tuhan, kami patahkan semua rancangan-rancangan jahat manusia yang sudah beberapa kali dicoba untuk bangsa ini, dipatahkan selalu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Justru kami berdoa saat ini supaya terjadi pertobatan di tengah-tengah bangsa kami. Celingkan mata hati bangsa kami, supaya mampu melihat kebenaran, mampu melihat yang benar, mampu melihat yang baik. Kami berdoa, celingkan mata hati bangsa kami. Bahkan lebih daripada itu, boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya. Kami berdoa di saat-saat seperti ini, Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami, bahkan lebih dekat atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, bahwa bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kalau selama ini bangsa kami menjadi begitu hina, begitu terpuruk mata bangsa-bangsa lain, karena bangsa sendiri harus mencari kerja kemana-mana. Kami berdoa Tuhan, bangkitlah Indonesia, bangkitlah Indonesia, bangkitlah Indonesia. Di dalam nama Yesus, bangsa ini akan jadi berkat bagi bangsa lain. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak.
ditinggikan dan layak dibesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami senantiasa bersyukur kepadamu. Senantiasa berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk ibadah doa hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan urapan-Mu. Kami boleh merasakan tuntunan-Mu. Terima kasih Kau memberkati semua kami yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama pada hari ini. Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami selalu ingin memuliakan Engkau, melayani Engkau. Tuhan terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu atas kami. Jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kau memberikan juga kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, kasih karunia-Mu melimpah-limpah atas kami Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.